Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari keperawatan medikal bedah. Sejauh mana konsep lingkup dan peran perawat medikal bedah. Yang menjadi capaian pembelajaran topik kali ini adalah nantinya mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar dari keperawatan medikal bedah, ruang lingkup, dan peran dari perawat medikal bedah. Apa sih keperawatan medikal bedah itu? Secara umum, memang keperawatan medikal dan bedah itu terdiri dari dua kata dasar, yaitu medikal dan bedah. Yang bisa dimaknai secara luas itu merupakan layanan asuhan keperawatan yang umumnya dilakukan pada tatanan area pelayanan akut, layanan pembedahan atau operasi, kemudian layanan umum, dan juga layanan pertama, baik itu di puskesmas ataupun di klinik, serta rawat jalan. Biasanya konteks layanan keperawatan medikal itu umumnya diimplementasikan pada ruang rawat inap di area penyakit dalam, kemudian ruang rawat jalan, dan juga layanan umum. Sedangkan keperawatan bedah itu di pelayanan persiapan operasi, pasca operasi, dan juga di ruang bedah sentral atau ruang operasi. Keperawatan medikal bedah ini berfokus pada tatanan layanan keperawatan di 3 level pencegahan, yaitu level primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana level primer berfokus pada memberikan layanan pada pasien dengan risiko atau potensi terjadinya gangguan kesehatan, dan juga pada kondisi-kondisi yang gangguannya itu aktual atau sedang terjadi, dan juga pada kondisi-kondisi promosi kesehatan di level pencegahan primer, di mana kita kenal bahwa dari 3 level pencegahan itu terdapat 4 upaya keperawatan, yaitu upaya promotif dan preventif, itu pada level pencegahan primer. Di sini nanti muncul layanan asuhan promotif pada kondisi-kondisi yang sudah baik, namun dapat ditingkatkan kembali untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian pencegahan penyakit pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko penyakit tertentu atau gangguan fisiologis tertentu. Dan juga di level pencegahan sekunder itu ada upaya kuratif dan juga rehabilitatif pada layanan tersier. Perawat medikal bedah juga mempertimbangkan pendekatan budaya dan juga spiritualitas pada kondisi-kondisi akut ataupun kronik, bahkan kondisi paliatif dan menjelang ajal. Kita tahu bahwa konteks sehat sakit itu berada pada satu garis linier yang bisa terjadi secara adaptif. Bagaimana pasien sebagai manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungannya, sehingga nanti dapat memanifestasikan kondisi sehat ataupun kondisi sakit. Dimana kita lihat dalam slide, kondisi sehat atau sejahtera itu berada di kutub kanan, sedangkan di kutub kiri itu adalah kondisi bermasalah ataupun hingga menimbulkan gejala penyakit tertentu. Nah, kita juga melihat bahwa beberapa kondisi gangguan atau masalah kesehatan hingga munculnya penyakit atau bahkan disabilitas itu memberikan dampak implikasi yang cukup besar, di mana berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau berdasarkan kondisi yang fatal ataupun tidak, itu memiliki porsi terbesar ketika
seseorang atau individu mengalami kondisi gangguan atau kesehatan mental. Kemudian juga akibat dari kondisi injury atau kecelakaan, dan juga kita juga bisa melihat akibat kondisi kanker, neurologis, kardiovaskuler ataupun perawasan akut. Sementara gangguan kesehatan yang lain itu juga menempati hampir seperempat dari beban penyakit yang mengakibatkan disabilitas. Kemudian beberapa prinsip dari keperawatan medikal bedah adalah asuhan yang berpusat pada individu atau pasien. Kemudian juga proses berpikir kritis. Kemudian lalu kemampuan berpikir kritis perawat. Bagaimana perawat juga menerapkan proses keperawatan, bernalar secara klinis untuk mengambil keputusan dalam mendiagnosis pasien atau menetapkan luar dan intervensi. Kemudian juga perawat memiliki tanggung jawab serta peka terhadap budaya serta spiritualitas pasien dan mempertahankan aspek legal dan etik di setiap tindakan keperawatan yang dilakukannya. Sedangkan salah satu poin penting adalah bagaimana proses berpikir kritis itu atau penerapan klinis itu menjadi salah satu siklus di mana itu bisa merefleksikan proses berpikir dan juga proses pembelajaran bagi perawat, belajar dari kondisi-kondisi pasien yang dia tangani hingga mampu beradaptasi dan berpikir secara kreatif dan inovatif berdasarkan praktik berbasis bukti, di mana perawat juga akhirnya dituntut untuk update penelitian-penelitian terkini terhadap asuhan keperawatan yang dihadapi, gitu ya, yang muncul pada pasien. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana proses berpikir kritis dan juga penalaran klinis ini dimulai dari pengumpulan informasi atau pengumpulan data, dan data-data tersebut diproses atau dianalisis untuk mengidentifikasi masalah atau gangguan yang dialami oleh pasien. Kemudian akhirnya perawat itu menetapkan tujuan, ya, atau kita kenal dengan istilah luaran keperawatan, dan merencanakan tindakan-tindakan atau intervensi yang dapat memfasilitasi kondisi fisiologis pasien, ya, sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan itu juga bisa memfasilitasi proses pemulihan atau perbaikan kondisi fisiologi pasien, yang kemudian dievaluasi berdasarkan luaran atau goals atau target yang telah ditetapkan di awal, sehingga proses evaluasi ini juga akan membuat perawat itu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dia rencanakan, apakah telah berhasil atau perlu dimodifikasi atau perlu diganti, sehingga akhirnya siklus ini terus berputar sehingga perawat dapat berkembang dari segi keilmuan ataupun dari segi layanan. Dan kembali lagi, ini semua dilakukan untuk kebutuhan pasien, karena tadi berorientasi pada kebutuhan pasien dan juga keluarga. Itu